Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke, kita di sini bakalan belajar mulai dari nol. Yang pertama, kalian bisa rubah dulu bentuknya adalah candlestick Japan. Nah, setelah itu kalian rubah time frame-nya jadi 1 menit. Nah, time frame ini maksudnya bagaimana? Nah, time frame ini satu candle ini itu 1 menit. Kalau misalnya 5 detik, maka satu candle ini adalah 5 detik. Oke, tiap 5 detik dia bakalan ganti candlestick. Lihat. Nah, jadi misalnya kita buat di 10 menit. Di 10 menit ini berarti satu candlestick ini 10 menit. Nah, di dalam candlestick ini ada candlestick yang lebih kecil. Ada 5 menit, 1 menit, 15 detik dan 5 detik. Jadi di dalamnya ini memuat ribuan candle kalau misalnya ada di 5 detik. Jadi gitu. Jadi antara 10 menit, 5 menit, 1 menit, 15 detik, 5 detik ini saling berhubungan. Istilahnya kalau orang awam bilang kita mengezoom satu candlestick ini, kita zoom lagi, kita zoom lagi, kita zoom lagi, dan kita zoom lagi agar semakin besar. Oke, kita rubah di 1 menit ya. Nah, sekarang kita aktifkan indikator yaitu SMA. Periodenya adalah 21 ya. Oke, setelah kita aktifkan, kita bisa lihat di sini. Gunanya SMA ini untuk apa? SMA ini untuk melihat pola tren yang sedang terjadi ya. Kalau misalnya candlestick ini berada di bawah garis SMA, maka tren ini sedang kuat turun. Oke, prinsipnya ketika kuat turun, maka candlestick yang berwarna merah akan selalu lebih banyak ya daripada candlestick yang berwarna hijau. Oke, sama. Kalau misalnya dia sedang kuat naik, maka kalau kalian lihat candlestick yang berwarna hijau akan lebih banyak daripada candlestick yang berwarna merah. Kebalikannya guys. Nah, kuncinya di situ. Jadi intinya ketika trennya sedang kuat turun, maka kalian harus open posisinya ke bawah. Karena kenapa? Karena candlestick yang berwarna merah akan selalu lebih banyak. Nggak mungkin kalian melawan tren ngambil hijau. Nah, sedangkan hijaunya itu candlesticknya itu sedikit. Sama kebalikannya, ketika trennya dia sedang kuat naik, maka candlestick yang berwarna hijau akan lebih banyak daripada candlestick yang berwarna merah. Nggak mungkin kalian paksain untuk open posisi berlawanan arah. Sedangkan candlestick yang berwarna merahnya tentunya lebih sedikit daripada candlestick yang berwarna hijau. Nah, itu adalah konsep kunci yang harus kalian pegang terlebih dahulu. Oke, terus kalau kita ngelihat di sini polanya bisa terlihat sedang turun, sedang naik, sedang turun, ya kan? Sedang turun, sedang naik, sedang turun, sedang naik, ya kan? Nah, kalian harus paham dulu bentuk marketnya seperti apa. Setelah kalian paham bentuk marketnya, baru kalian bisa menggunakan strategi. Kita cari market yang lain biar kalian lebih paham. Nah, di sini sedang naik, sedang turun, ya kan? Di sini sedang naik, di sini sedang turun, di sini sedang turun, ya kan? Di sini sedang turun, naik, ya kan? Di sini turun, terus di sini naik lagi. Nah, di sini turun, di sini naik lagi. Ingat kuncinya, kalau sedang tren turun, maka candlestick berwarna merah akan lebih banyak, guys. Tapi kalau misalnya tren sedang naik, maka candlestick yang berwarna hijau akan selalu lebih banyak, guys. Jangan sampai kalian salah untuk melakukan analisis market. Jangan pernah kalian melawan market, kalian bertemanlah dengan market. Oke, sekarang kita lanjut di strategi, guys. Nah, strategi itu nggak ada yang namanya 100% profit, ini nggak ada. Kalau misalnya ada, saya bakal berguru di dia karena ini jaminannya adalah 100%.
ya kan. Strategi itu pasti ada yang namanya loss, ya kan. Entah itu loss 1, loss 2, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya kan. Kalau misalnya kalian mau 100% ya kalian jadi dewa aja. Nggak mungkin kalian bisa nemuin strategi 100% benar semua, itu nggak mungkin, impossible, ya kan. Kalian misalnya mentok, bang ada strategi mentok sampai K2, itu impossible guys. Nggak ada yang namanya strategi mentok sampai di K2 itu, maksudnya K2 pasti profit, itu nggak ada ya guys, nggak bakalan ada. Nah strategi yang kita pakai di VIP ini akurasinya itu adalah 95%, ya kan. Ini untuk strategi 3 musketeer ya, dan sisanya itu 97% kalau misalnya kalian dapat golden momennya dari 3 musketeer 3 ketemu 3 ya. Saya bakal jelasin di sini guys. Nah, pertama kita bakal jelaskan dulu kalau kita ngeliat dari sini presentasinya gimana. 95% akurasinya adalah profit. Nah, pertanyaannya 5%-nya apa? 5%-nya ya tentu kerugian atau loss, ya kan? Kalian sudah tahu sendiri akurasinya. Sama sebaliknya, 97%, 3%-nya loss, ya kan? Pertanyaannya gini, gimana caranya kita meminimalisir yang namanya risiko ini? 5% ini biar kita selalu profit tentunya. Ya kita menjaga yang namanya money management. Oke, money management atau kita bisa sebut MM. Nah dengan gimana? Dengan kita mengkombinasikan dua strategi ini nantinya. Oke, kita lihat dulu strateginya. Kita akan membahas yang namanya strategi 3 musketeer. Nah kalau kita tahu 3 musketeer itu adalah pola 3 candlestick ya. Nah, kalau misalnya di sini 3 berwarna hijau, maka dia 3 musketeer berwarna hijau atau istilahnya 3 solider berwarna hijau. Sama. Kalau misalnya dia berwarna merah, maka dia 3 musketeer berwarna merah atau 3 solider berwarna merah. Nah, kalian kalau misalnya sambil melihat video ini, kalian sambil buka e-booknya biar kalian paham. Kalian buka modulnya biar kalian paham ya. Jadi konsepnya gimana? Kalau misalnya muncul 3 berwarna hijau ya, maka dia menandakan tren itu yang pertama adalah akan terjadinya naik ya. Naik masih akan ya, atau yang kedua adalah tren menunjukkan pola semakin kuat naik. Sama sebaliknya, kalau misalnya ada 3 candlestick berwarna merah, maka menunjukkan tren ini akan kuat turun ya, akan kuat ya, masih akan ya, akan kuat turun atau melanjutkan pola semakin kuat turun. Nah, konsep dari strategi ini mengandalkan yang namanya probabilitas ya. Berarti kalau misalnya ada pola ini kan, misalnya 3 candle hijau, maka kan candlestick yang akan berwarna hijau kan akan semakin banyak tentunya. Sama sebaliknya, 3 berwarna merah, maka candlestick yang berwarna merah akan semakin banyak tentunya. Oke, kalian harus pegang konsep ini dulu. Nah setelah kalian paham konsep ini, kita bisa terapkan ya. Sekarang kalian sudah tahu nih strategi 3 musketeer itu seperti apa dasarnya. Biar kalian paham dasarnya, nggak asal cuma dikasih strategi kalian pakai ini terus gini caranya, bukan. Yang penting kalian tahu dulu dasarnya seperti apa. Oke. Nah sekarang kalau kalian lihat di sini ada 3 candlestick berwarna hijau ya kan. Berarti di sini apa kemungkinannya? Akan ada 2, semakin kuat naik atau akan kuat naik, benar nggak? Masih akan atau semakin. Nah, terus cara open posisinya gimana? Kalian bisa open posisi di lilin berikutnya. Di sini adalah candle 1, ini 2, di sini 3. Nah, kalian bisa open posisi nih di candle keempat ini, ya kan? Ternyata kalian open 1 menit profit. Kalau misalnya nggak masuk gimana? Maksimal adalah K2. Di sini OP1, K1, K2. Kalian bisa open searah. Contohnya seperti apa? Misalnya ini.
di sini ada 3 candlestick berwarna merah. Berarti kemungkinannya apa? Semakin kuat turun atau akan kuat turun, ya kan? Akan tuh berarti trennya belum tercipta, tapi kalau semakin berarti tren sudah tercipta tapi semakin kuat turun. Nah, konsepnya seperti itu. Kalau kita ngeliat di sini, ini berwarna merah, berwarna merah, berwarna merah. Kita open di sini nggak masuk, ternyata dia hijau. Kita open lagi K1 dia masuk. Nah, konsepnya seperti itu. Kita cari lagi sebelumnya, set. Kita cari lihat lagi nih, tak, ya kan? Di sini ada 3 candlestick berwarna hijau. Kalian open di sini masuk, profit lagi, ya kan? Kalian lihat di sini 3 candlestick berwarna merah. Kalian open di sini nggak masuk, ya kan? Kalian K1 di sini masuk, ya kan? Kalian hitung sudah profit berapa? Kita cari lagi yuk ke belakang yuk. Di sini 3 candlestick berwarna merah, ya kan? Kalian lihat di sini dia sedang downtrend. Berarti semakin apa? Semakin kuat turun. Sudah bukan akan lagi, tapi semakin kuat turun. Nah, kalian bisa open di sini, open posisi sell. Oke. Kalian profit lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ngeliat lagi mundur lagi nih di sini. Tren sedang kuat turun. Tapi di sini ada 3 candlestick berwarna hijau. Berarti apa konsepnya? Akan, bukan semakin. Berarti di sini akan kemungkinan kuat naik atau pembalikan, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini 3 hijau, kita open di sini nggak masuk, K1-nya masuk, ya kan? K1-nya masuk. Nah, sebenarnya yang paling enak itu ketika tren sedang kuat turun, maka kalian cari 3 candlestick berwarna merah. Tapi kalau misalnya tren sedang kuat naik, maka kalian mencari 3 candlestick berwarna hijau. Kenapa? Nah, kelemahan dari 3 candlestick ini bertemu dengan 3 candlestick guys. Contohnya seperti ini. Tren kuat naik, ya kan? Tren ini kuat naik nih. Nah, ketemulah 3 candlestick berwarna hijau. Maka apa? Semakin kuat naik. K1 kita masuk di sini, benar nggak? Sama sebelumnya juga. Semakin kuat naik, ya kan? Di sini ada 3 candlestick berwarna hijau. Kalian open di sini, masuk lagi. Benar nggak? Oh iya dong, masuk lagi dong. Nah, sama sebaliknya di sini. Nah, di sini ada apa? Pola 3 candlestick berwarna hijau. Kalian open lagi di sini, masuk lagi karena ini semakin kuat naik. Nah, kelemahannya 3 candlestick ini 3 ketemu 3. Contohnya seperti ini. Di sini ketemu 3 candlestick berwarna merah, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini 3 candlestick berwarna merah ini kan tentunya kalau kita ngeliat tren sedang kuat naik, kita lihat dari SMA-nya. Nah, kalau kita ngeliat di sini kan ada 3 candlestick berwarna merah. Berarti kan di sini kan kemungkinan adalah apa? Akan turun, masih akan, ya kan? Kemungkinan dia bisa mengalami yang namanya reversal atau pembalikan. Bener nggak? Nah, kelemahannya gini, 3 ketemu 3, ternyata dia nggak jadi, ya kan? Tentunya kalian bakal loss di sini, ya kan? Kalian bakalan loss di sini. Karena apa? Karena 3 ketemu 3. Nah, ini yang saya bilang, strategi nggak ada yang namanya 100% profit, ya kan? Nggak ada yang namanya 100% profit, pasti ada lossnya, entah itu 5% atau 3% dari akurasi strateginya. Pertanyaannya gini, terus gimana caranya kita biar meminimalisir resiko ketika ketemu seperti ini, ya kan? Terus bagaimana kita menghadapi kalau misalnya kita 3 ketemu 3? Ada 2 cara kalau misalnya kalian ketemu 3 ketemu 3. Kalian berhenti K2-nya, kalian loss, kalian berbalik arah, balik open 1 untuk mengikuti pola 3 candlestick terakhir. Ya. Nah, kalian juga bisa melakukan lanjut kompensasi berjalan. Jadi kalian bisa lanjut di K3, K4, K5, ya kan? Kalian bisa ngelanjutin dengan pola bagaimana? Kalian berbalik arah ke atas. Nah, kalau misalnya kalian saldonya besar, misalnya anggap aja saldo kalian 10 juta gitu ya. Kalian kompensasi berbalik arah, ya.
misalnya open posisinya mulai dari 14.000, kemungkinan akurasinya ada 97% kalian bakalan profit menutupin kerugian-kerugian sebelumnya. Ingat, itu alasannya bagaimana strategi ini saling berhubungan. Nah, kalian bisa juga menganggap ini adalah golden moment kalau misalnya kalian langsung ketemu 3 karena akurasinya lebih besar. Oh, ternyata kalian waktu buka market 3 kalian misalnya buka market nih Euro USD, terus tiba-tiba kalian lihat pola, wah ini 3 ketemu 3. Nah, kalian bisa open posisinya agak lebih besar sedikit daripada open sebelumnya karena akurasinya lebih besar. Oke. Jadi kalian bisa langsung open di sini kalau nggak masuk di K2. Agak lebih besar nggak apa-apa karena akurasinya itu tinggi ya, 97%. Nah, kelemahannya kalau dari golden moment itu kalian bakal jarang banget nemuin 3 ketemu 3 ini. Sekalinya kalian nemuin 3 ketemu 3 ini, ya kan, kalian bisa open posisi agak besar. Nah, jadi strategi ini saling berhubungannya seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini kan baru loss 1. Di sini kita udah profit 1, 2, 3, 4 ya kan. Kalau misalnya kalian berhenti di sini loss 1. Nah, kita lanjutin lagi di sini. 5 profit, 6 profit, 7 profit K2 nih. 8 profit lagi ya kan. 9 profit lagi ya kan. 10 profit lagi, 11 profit lagi, 12 profit lagi, 13 profit lagi, 14 profit lagi, 15 profit lagi. 15 banding 1, Bro. 15 profit, 1 loss. Ya kan? Terus pertanyaannya bagaimana kita meminimalisir yang 1 loss ini? Ya tadi 3 ketemu 3 kita jadikan bahwa itu sebagai golden moment, kita balik arah. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian nemu 3 langsung ketemu 3. Wah, itu bagus banget. Kalian bisa open agak besar sedikit. Kayak gitu. Nah, strateginya seperti itu aja. Jadi kita bakal lihat market. Jadi itu penjelasannya ya. Kita bakal cari market nih. Bagaimana pola 3 ketemu 3 biar kalian paham. Oke, kita cari lagi di Ethereum, kita lihat apakah ada pola 3 ketemu 3. Oke, di sini lihat 1 2 3 profit. Harusnya kita open nih di sini nih. Oke, nggak ada. Kita balik lagi ke atas, apakah ada? Ya, sepertinya nggak ada ya guys. Lagi nggak ada. Oke, kita tungguin aja di Ethereum ya. Semoga dia menciptakan candlestick berwarna merah. Kalau misalnya ini merah, kita bakal open ke bawah ya. Karena kita di time frame 1 menit, maka kita durasi open posisinya 1 menit. Kalau misalnya kita menemukan tree musketeer ini di 5 menit, maka kalian open posisinya 5 menit gitu guys. Kalau misalnya kalian 10 menit, maka tree musketeernya kalian open posisi 10 menit. Kompensasinya gimana? 10 menitan. Kalau misalnya kalian 1 jam time frame-nya, maka kompensasinya juga 1 jaman. Harus kayak gitu guys. Oke, kalau kita ngelihat di sini 1 menit ya. Kita bakal open posisi di sini 1 menit. Di detik 00 kita open posisi ke bawah. Ya kan? Ini juga berada di bawah SMA. Kita open ke bawah 1 menit. Kalau misalnya nggak masuk gimana? Kita bisa melakukan kompensasi dikalikan 2 atau 2,5. Terserah kalian ya. Pokoknya kalian cari market yang presentasinya tinggi. Jangan cari market dengan presentasi rendah. Oke. Kita kalau misalnya nggak masuk di sini, kita kompensasi kalikan 2 aja, 600.000. Kita bakal cari mungkin 11 juta atau 12 juta ya. Kita cari profit 2% sampai 3% lah dari keseluruhan modal ini ya. Oke, kalau misalnya ini nggak masuk, kita bakal kompensasi ke bawah ya. Selama kalian mengikuti rulesnya, kalian mengikuti aturannya, kalian nggak ganti-ganti strategi, insya Allah kalian bakalan profit. Karena saya dari dulu cuma menggunakan strategi ini aja, nggak pernah ganti guys.
udah 6 tahun saya pakai strategi ini dan nggak pernah ganti strategi ini ya. Cuma pakai 3 Three Musketeer ini sudah menurut saya paling top gitu ya. Jadi kalian bisa buktikan sendiri, kalian riset sendiri apakah benar sih 3 ketemu 3 ini, kalau enggak 3 ini bagus atau enggak. Ini 3 masuk, 3 masuk, 3 masuk lagi ya kan. 3 mau profit lagi nih di sini ya kan, 3 profit lagi. Nah, kalian bisa buktikan sendiri, guys. Oke, masuk ya, guys. Kalau ini masuk, kita balik lagi 300.000 ya. Karena ini open posisinya jangan ditiru, guys. 300.000 ini sebenarnya resikonya tinggi ya. Oke, masuk lagi ya. Oke, udah 10 juta, guys. Kita cari lagi yang lain. Oke, di sini, guys. 300.000. Oke, aduh. Kena ya. Kena atas nih, guys. Harusnya di sini kalau kalian lihat di sini ada apa? Pola 3 candlestick. Open 1 dia nggak masuk, ya nggak? Di sini apa? Open K1-nya dia nggak masuk. Nah, kita berusaha nih open 2-nya. Nah, harusnya kan di sini berwarna hijau, ya kan? Harusnya di sini berwarna hijau, bener nggak? Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya ini sampai terjadinya berwarna merah gimana? Berarti kan 3 ketemu 3, ya kan? Kita sudah kena kelemahannya dari Three Musketeer ini, jadi kita bisa berbalik arah. Nah, karena saldo saya besar, saya bakal kompensasi berjalan berbalik arah, guys. Kita lihat ya, semoga dia profit ya. Kita nggak berharap bahwa dia loss ya. Aku juga nggak mau kalau misalnya harapan kita bahwa ini loss, juga nggak mau ya. Oke, kita tunggu kurang beberapa detik. Masuk. Kita telat open posisi nih, guys. Oke, profit ya di sini ya. 1 2 3 open 1 nggak masuk, K1 nggak masuk. Kita langsung sikat di K2-nya dia yang kita masuk tanpa kompensasi. Gitu, guys. Sesimpel itu ya strateginya ya. Kita cari lagi ya di market yang lain. Kita cari market yang lain, kita cari market yang lain. Oke, di sini ya, guys, telat ya. 1 2 3 ini golden moment ini. Harusnya open posisi bisa 1 juta ini kalau saya ini. Kita lihat ya. Harusnya masuk ini. Bagus banget ini momennya nih. Nah, kalau dapat atas nih masuk nih. Golden moment ini, guys. Kenapa saya bilang golden moment? Kita ketika cari market, lihat 3 ketemu 3, ya kan? 3 hijau, terus ketemu 3 merah. Kita langsung balik arah nih, guys. Set, 3 merah, open posisinya agak gede. Bagus banget ini. Karena dia untuk kemungkinan 3 candlestick, ketemu 3 candlestick, ketemu 3 candlestick lagi itu kemungkinan probability-nya dikit banget, dan aku jarang banget ngelihat 3 itu jarang banget. Mungkin sebulan sekali aku ketemu 3. Nah, ini tadi harusnya golden moment nih. Kita cari lagi. Nah, ini, guys, 3 ya kan. Nah, berarti kan kalau konsepnya gini gimana? Tren sedang kuat naik, kita tahu. Tapi di sini sudah menyentuh, ya kan? Berarti kan di sini kemungkinan masih akan, guys, akan terjadinya pola pembalikan, yaitu turun. Oke, 3 2 1 merah ya, guys. Oke, merah ya. Oke, di sini persentasenya cuma 70%, guys. Usahakan kalian cari 80% ya. Biar ketika kompensasi kalian balik modalnya cepet. Oke, di sini saya ternyata langsung open 600.000 ya, guys. 600.000. Kalau misalnya nggak masuk, berarti saya bakal kompensasi di sini 1,2. Ini human error, guys. Karena open posisi pertamanya langsung 600.000. Harusnya kita open posisinya mulai dari 14.000 lah ya. Kita paling aman. Oke, kayaknya nggak masuk. Kita langsung open posisi lagi. Open posisi 2 juta ya. Oke, kita open posisi 2 juta di sini. Kalau nggak misalnya nggak masuk, saya bakal open posisi kompensasi di 4 juta ya. 4 juta atau 5 juta ya? 5 juta aja ya. 4 juta aja deh, 4 juta aja.
Ini kalau misalnya nggak masuk, saya bakal ngerubah di sini. Saya transfer dulu di sini ya, $2.000 ya. Nah, ini gunanya saya buat kayak gini buat apa? Buat memanage money management saya. Oke, karena ini memang kesalahan dari human error. Human error ya, kita open posisinya terlalu besar. Jadi mau mengembalikan modal juga ya kita open posisinya, selama kita mengikuti rules kita bakalan aman, guys. Oke, kita compare lagi di sini ya. Kita compare di sini 4 juta, guys. Nah, kalau misalnya nggak masuk gimana? Kita bakal compare berjalan 8 juta berbalik arah. Ini karena human error, guys. Sebenarnya kalau nggak human error ya nggak bakal open posisi segini. Kalau misalnya kalian open posisi segini dengan modal 10 juta ya kalian bakal kejang-kejang, guys. Jadi tetap dijaga money manajemennya. Selama kalian mengikuti rules, kalian bakalan aman kok. Ini kemungkinan profit. Ya, kemungkinan profit ya. Ya, kalau kalian lihat di sini transaksi cuma 8 dan ini hari ini baru 7, guys. Jadi trading tuh nggak perlu lama-lama. Kalian cukup 20 kali transaksi udah cukup banget itu, nggak perlu banyak-banyak. Oke, profit ya. Set, kita balikan lagi, guys, $2.000 ya. Nah, kita balikan lagi, kita transfer lagi. Kita balikan lagi di tadi berapa ya? $2.000 ya. Pokoknya $2.000 tuh berarti 38 juta mungkin ya. Ini 2.400, kita turunin lagi 34 3. Oke, kita balikin segini aja. Oke, bentar ya, kita ini lagi bentar. Nah, kita transfer ya, salah, guys. Kita tadi cuma nyisain $112, pokoknya dua ini kita pindahin di USD. Oke, udah 10 juta 67 ya. Kalau kalian lihat di sini nih profit ya. Kalau kalian lihat di sini kan profit nih, tapi kan kalau kalian lihat kok malah berkurang ya, karena kita presentasinya di 70%. Harusnya kita carinya yang presentasinya itu di atas 80%. Kayak gitu, guys. Tapi sekiranya kalian udah paham lah ya strateginya seperti apa. Kalian tahu, kita nggak apa-apa, kita kayak gini, kita bakal ngeliatin kalian kalau misalnya bisa nggak sih 12 juta, bisa lah. Ya, kita juga bakal ngeliatin ke kalian nih. Walaupun human error kayak gini ya kan, harusnya kan tadi kan 10.400. Nah, ternyata karena tadi marketnya 70% ya kan, 70% harusnya kita udah bisa kompensasi balik modalnya lebih tinggi lagi ya. Kalau misalnya tadi presentasi marketnya itu tadi di angka 80%, mungkin kita bakalan udah profit 1 jutaan ya, ternyata kita open posisinya di market 70%, guys. Oke, kita open di sini ya. Kita open di sini 300, kita cari market lagi. Kalau misalnya nggak masuk gimana? Kalau misalnya nggak masuk, ya kita bakal kompensasi, guys. Kompensasi saya di sini bakal di angka 800.000 ya, ngejar yang tadi ya. Harusnya kita udah profit 1 juta, guys, karena di sini presentasinya 70%. Jadinya yang masuk cuma dikit, guys. Nggak ketutup. Lossnya yang tadi nggak ketutup, guys. Tapi sekiranya udah balik modal sedikit lah ya. Masih profit lah ya. Tadi kan 9 juta ya.
Oke, tadi kan kita udah balik modal ya, kita open posisi lagi, pokoknya ngincar 12 juta ya guys. Kita ngincar 12 juta sampai 12 juta. Kalau 12 juta ya berarti kita udah capai target harian ya, sehari 2 juta lumayan ya. Walaupun tadi sempat senam jantung ya di sini ya, kita open posisinya terlalu besar 600, terus 2 juta di sini 4 juta, ini harusnya open posisinya 4 juta 500 guys. Cuma nggak apa-apa lah ya. Kita open posisi lagi habis ini. Karena di sini ada apa? Ada 3 candlestick yang berwarna merah guys. Oke, kita kompensasi lagi ya. Kita kompensasi K2 ini. Ya kalau misalnya ini kita nggak masuk gimana? Kalau misalnya kita nggak masuk, kita berbalik arah guys. Oke, masuk ya guys ya. Ternyata masuk, tapi di sini ada 3 candlestick berwarna hijau guys. Kita hajar lagi balik ke atas guys. Kita hajarnya mengikuti pola 3 candlestick hijau terakhir ini guys. Kalau misalnya ini nggak masuk gimana? Ya kompensasi di 600.000. Pokoknya kalian tinggal ngikutin aja rulesnya seperti ini ya. 3 warna merah atau 3 warna hijau, gitu aja. Ini golden moment sebenarnya guys. Karena kita ketemu 3 merah, ketemu 3 hijau, open posisi agak besar pun di sini sebenarnya nggak apa-apa. Oke, masuk ya. Kita cari market lain. Bentar, kita tunggu dulu sampai masuk dia. Kurang berapa detik? Oke, masuk ya. Kita cari market lain, kurang 1 juta lah ya. Bentar, kita cari market lain yang presentasinya tinggi guys. Jangan yang 70%. 70% tadi kita kompen tinggi pun malah minus. Kurang tinggi juga kompen kita ya. Waduh, ini bagus ini guys. 1 2 3 makin kuat turun. Kita cari lagi yang di tempat lain aja yang mungkin Oke, di Asia Composite Index guys. Oke, kita open ke atas ya. Wah, salah guys, opennya 5 menit, 1 menit. Kita opennya 1 menit ya. Kalau kalian lihat di sini apa? Kalian kalau ngeliat di sini ada pola 3 candlestick berwarna hijau. Kita open 5 menit di sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena di sini kan kalau kalian lihat kita sudah ada di garis SMA, di atas garis SMA. Terus dia menandakan pola 3 candle, berarti apa? Semakin kuat naik. Di sini juga dia lihat semakin kuat naik, maka dia trennya akan semakin naik gitu guys. Dibiarkan saja ini yang 5 menitnya juga, dia bakal semakin naik kok. Kita bakal profit ini di sini ya.
Oke, masuk di sini. Masih ada yang 5 menit, kita cari market yang lain, kita biarkan saja. Kita cari pola yang oke di sini ya, kita tunggu dulu ini polanya. Apabila dia merah 3, apalagi dia bagus juga di bawah garis SMA, maka dia akan apa? Akan semakin kuat turun. Kita bakal open posisi lagi ya. Oke, kita open posisi ke bawah lagi karena di sini ada apa? Di bawah garis SMA ada pola 3 candle. Kemungkinan dia kalau misalnya masih di dekat garis-garis SMA kayak gini, kemungkinan dia masih akan kuat turun, ya kan? Kita lihat di sini, kita open posisinya ada 2. Ya, di sini yang ini jauh. Kita lihat yang ini. Kalau misalnya ini nggak masuk gimana? Kita kompensasi. Open posisinya dikalikan 2 karena saya biasanya tinggal klik-klik gini ya, jadi kalikan 2 ya. Kalau misalnya nulis 2,5 itu agak males guys. Sebenarnya yang paling ideal tuh ya dikalikan 2,5 walaupun kita harus nulis manual. Oke, kita open lagi di sini ya. Karena nggak masuk guys. Kalau misalnya ini nggak masuk lagi gimana? Kita kalikan 2,5 deh, 1.300.000. Oke, kalau misalnya nggak masuk saya bakal kalikan 2,5 ya. Ini tinggi banget ya masuknya ya. Oke, karena di sini nggak masuk ya, kita kompensasinya searah di K2. Oke, kita open ke bawah selama 1 menit. Nah, kalau kalian lihat di sini, walaupun kalau kita lihat warna-warni ya, profit, loss, tapi kita selama jaga money management aman guys. Oke, di sini udah jauh banget, kita biarkan saja. Kita ngeliat di sini juga jauh banget ya, nggak mungkin kalau misalnya dia ngejar yang ini ya. Oke, kita bakal profit 2 di sini. Ih, ininya gila ya guys, dikejar loh guys. Asia Composite Indexnya gila, dikejar guys. Nggak apa-apa ya, kita kalau misalnya nggak masuk ini ketemu pola 3 kan, kita bakal balik arah guys. Kayak 1,4 masuk ya, kita bakal combine yang ini guys, Asia Composite Index guys. Wah nggak jelas ya, dari sini tiba-tiba dikejar, ternyata beneran guys, bisa dikejar sampai bawah. Hebat marketnya emang. Yang namanya market ya kita kan nggak tahu ya mau gimana, ternyata tiba-tiba bisa seperti ini. Oke, nggak usah panik guys, kalau kayak gitu tuh nggak usah panik, yang penting kita tetap jaga emosi kita santai, open posisinya, tidak ada tekanan, bakalnya aman guys. Selama kalian ikutin rules juga, pakai strategi ini tuh aman-aman aja sebenarnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, kita combine ke bawah ya. Kita open posisi ke bawah selama 1 menit.
Kita ngompen yang ini guys, Asia Composite Index ya. Harusnya masuk ini, ternyata gila dikejar. Kalau nggak masuk kita kompensasi di 1,3, 1,2 aja. Karena persentasenya di sini tinggi kok. Kalikan 2 aja. Oke, ayo injek yuk, ke bawah yuk. Injek dong, ke bawah dong, injek dong, injek dong, ke bawah dong, injek dong. Injek dong, injek dong. Tipis ya guys ya. Wih, 4, 3, 2, 1, profit nggak tuh? Profit guys. Kurang 600.000 guys. Itu cuma pakai strategi ini aja, nggak usah ganti-ganti. Pakai cari aja yang 3 warnanya sama, 3 candlestick berwarna sama. Udah cukup, nggak perlu yang lain. Nah ini nih 3 warna sama kan. Ya udah, kalian tinggal open posisi ngikutin. Apalagi kan 3 warna sama. Kalau kalian berani cari, kok tidak ada kuota sih ya? Oh Johnson guys, nggak bisa. Kita cari market lain. Nah ini 3 warna sama nih guys. 1, 2, 3. Kita dapat di K2 nya dia ya nggak? Berarti kita open 1 di K2 nya dia. Semoga hijau guys. Semoga hijau. Justru kita kalau kayak gini sudah berdoa semoga dia hijau. Biar kita bisa open posisi di next lilin berikutnya. Jangan merah dong. Hijau. Hijau benar, kita open merah. Kita dapat atas ya. Enak banget ya. Kita open di Ethereum, open posisi sell karena kenapa? Sama, karena ada 3 candlestick berwarna merah. Open di sini ternyata dia nggak masuk, open di sini di K1-nya nggak masuk, kita open di K2-nya tapi di OP1-nya. Oke, marketnya agresif sekali ya. Oke, masuk ya di sini ya. Kurang 300.000 lagi, kita udah capai target ya. Kita cari lagi yang lain. Kita cari lagi yang lain di GBP Japanese-nya. Coba kita lihat di AUD USD kecil ya persentasenya. Kita cari yang persentase gede aja. Aduh, berubah dia. Oke, di sini ya. Di sini ya, di gold, guys. Oke, di gold di sini ada 3 lilin berwarna merah. Kita berharap dia hijau biar kita bisa open di K2-nya dia ya. 5, 4, 3. Aduh, jangan merah dong. Ya, profit dong dia. Oke, kita telat, guys. Oke, ternyata di sini kita juga telat ya. Nah, ini guys, ada nih di Euro Composite ini. Kita open sekarang aja kali ya. Gak apa-apa, kita open sekarang aja ya. Nelat sedikit lah, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nggak masuk kita kompensasi di K1 ya. Tapi kan di sini dia sudah di K2-nya. Kalau kalian lihat di sini ada pola apa? 3 candlestick berwarna merah. Nah, kita open di K1-nya dia dengan nominal di OP1-nya kita. Oke, kalau nggak masuk siapkan kompensasi, kita opennya ke bawah selama 1 menit.
Oke, kita open lagi ke bawah ya selama 1 menit ya. Oke, kalau nggak masuk, kita open posisi di sini ke atas, guys. Oke, kita open berbalik arah ya, karena di sini ada apa? 3 ketemu 3. Jadi kita kompensasinya jadinya berbalik arah. Nah, kelemahan ingat yang namanya strategi tidak ada yang 100% profit dan nggak ada yang maksimal adalah K2. Kalau strategi ada yang bilang, bang ini ada loh strategi maksimal K2, K2 nya pasti dijamin profit, nggak ada guys ya, pasti ada bakalan jebol K2. Nah, ketika dia jebol K2 kemungkinan akan ada 2 kemungkinan, kalian bakal ngelanjutin di K3 atau kalian berhenti balik lagi di OP1. Nah, kalau dengan strategi yang dikombinasikan 3 ketemu 3 ini, saya biasanya adalah lanjut untuk sampai di K berikutnya. Seperti itu, guys. 3 2 1 masuk. 4 3 2 1 masuk lagi. Oke, kurang berapa? 200.000 lagi ya. Kurang 200.000 lagi kita target, guys. Oke, video ini sudah Oke, di sini harusnya di Bitcoin bisa ya. Cuma dia udah telat ya, 1 2 3 kita open di sini nih. Wah, ini gila ya, ada pin bar ya. Wah, kok nggak ada market ya? Wah, ini nggak ada market ya guys. Sabar, kita mencari, sabar, 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 sabar. Nah, ini guys, di GBP USD, aduh, GBP USD marketnya gini ya. Kita tunggu dulu, pokoknya dia sampai warnanya merah ya. Kurang 200.000 ya, aku mulainya dari 200.000 aja deh, ngepasin ya. Semoga dia warnanya merah ya. Wah, ternyata enggak guys, dia tinggi menjulang ke atas. Bentar, kita tunggu aja deh. Oke, nggak jelas ya marketnya ya, nggak ada market. Ah, ini guys. Oke, kita langsung open ke atas di Euro Japanese Yen ya, selama 1 menit ya, 200.000 ya. Kalau misalnya nggak masuk gimana? 400.000 guys.
Oke, masuk ya, kurang 30.000 ternyata guys. Jadi saya biasanya sehari itu ngambilnya 300 sampai 2 juta sehari. Tapi biasanya rata-rata yang ngambilnya paling sejuta cukup, dengan modal 100 juta. Kayak gitu udah cukup. 10 juta pun, 20 juta pun sebenarnya nyari sejuta sehari pun gampang kalau misalnya kalian paham sama strategi ini dan kalian nggak usah berubah-berubah strategi. Cukup kalian open posisinya itu kecil-kecil aja. Kalian open posisinya kecil, habis saldo kalian besar. Jadi resikonya kecil guys. Saldo kalian besar, open posisi kecil, resikonya kecil. Enaknya kayak gitu. Sama kayak ini ya. Kita tadi 200 aja. Oke, kita open lagi ke bawah. 200.000. Nah, video ini paling nggak sampai 1 jam. Video ini nggak sampai 1 jam guys. Dan kalau misalnya kalian tahu saya nyari uang ya kayak gini, nggak sampai 1 jam ya kak. Saya sudah keluar market, jadi nggak perlu ngambil banyak-banyak ya kan. Kalau kita di sini di binary option tuh bukan seberapa cepat kita untuk kaya ya kan. Apalagi kalau kalian udah trading di instrumen yang lain, di instrumen apapun itu ya kan, kalian harus sadar diri kalau misalnya trading pun juga konsepnya bukan bikin cepat kalian kaya, tapi sebagai tambahan modal kalian ya kan, hasil kalian. Saya ada kegiatan lain, bukan cuma di sini aja. Nah, kalau misalnya saya jarang live karena saya ada kegiatan lain. Anggap aja saya sehari dapat 2 juta dari sini udah cukup, nggak perlu muluk-muluk lah istilahnya, nggak perlu live terus bareng sama orang-orang muluk-muluk nyari 5 juta 10 juta, nggak. Cari aja yang secukupnya. Kalian open posisi anggap aja $1 atau 14.000. Satu kali open posisi kalau misalnya profit kalian udah dapat nasi padang ya kan, kalian udah bisa makan enak. Jadi kurang apa sih kalian open posisi 1 menit. Misalnya kalian bener, kalian udah bisa makan bakso loh, enak ya kan. Kalian open 2 kali deh, 2 kali open posisi bener, profit semua, kalian udah dapat nasi padang, cuma butuh waktu 2 menit ya kan. Kalian gak usah serakah, dinikmatin apa hasilnya di hari itu, ya udah dinikmatin aja guys. Oke, profit kan? Udah profit guys. Oh, tadi ini kompen ya harusnya ya. Sorry guys, udah pusing aku. Kita open lagi ya di market yang lainnya. Saya lupa guys, di sini harusnya kita kompensasi ya. Tadi 400.000 malah aku turunin lagi. Aku kiranya tadi masuk, terus aku turunin lagi, kita open pertama. Udah mulai mabuk candle guys. Kalau misalnya kalian udah pusing lihat market udah jenuh, kalian mending keluar aja, nggak usah banyak-banyak nih loh. Sehari cukup 26 kali trade ya kan, nggak usah banyak-banyak. Terus kalian cukup nih cuma berapa kali trade nih, kalian lihat cuma 8 kali trade ya kan, nggak perlu banyak-banyak. Oke, ini profit ya 100% nih, nggak mungkin enggak. Ngikutin apa? 1 2 3. Enak nggak open posisi ke atas? Udah gitu doang. Ya kan? Kalian udah tahu celahnya. Oh, market tuh sifatnya seperti ini. Ya udah, kalian tinggal cari 1 2 3 profit ya enggak. Kalian lagi cari 1 2 3 profit lagi ya enggak. Terus kalian cari lagi 1 2 3 profit lagi K2. 1 2 3 kita balik lagi, di sini K2-nya masuk. Profit lagi ya enggak. 1 2 3 masuk, 1 2 3 masuk lagi, 1 2 3 masuk lagi, 1 2 3 masuk lagi, 1 2 3 masuk lagi. Ini kalau misalnya nggak masuk tinggal balik arah, masuk. 1 2 3 masuk lagi ya enggak. 1 2 3 K2-nya masuk, 1 2 3 masuk, 1 2 3 K2-nya masuk, 1 2 3 K1-nya masuk ya kan, 1 2 3 K1-nya masuk, 1 2 3 K1-nya masuk ya kan. 1 2 3 langsung masuk, 1 2 3 masuk lagi, 1 2 3 masuk lagi, 1 2 3 masuk lagi ya kan, 1 2 3 masuk lagi
ya kan, 1 2 3 nih, 1 2 3 nih ya kan, kita balik ke arah K1-nya masuk lagi. Kalian udah tahu kalau misalnya 3 ketemu 3 kita harus gimana. 1 2 3 masuk lagi, 1 2 3 masuk lagi ya kan, 1 2 3 masuk lagi ya kan, enak nggak? Cuma kayak gini aja nih. Sekarang saldo berapa? 12.200.000. Mau ditarik tinggal tarik ya kan, transaksi kita tarik. Kita tarik, misalnya mau kita tarik 8 juta deh buat hari ini, buat makan aja dah. 8 juta, metode pembayaran kita pakainya BCA seperti biasa. Bank holdernya kita rahasiakan ya. Kita tarik. Proses penarikan 8 juta ya kan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mendapatkan profit konsisten tentunya. Terus kalian juga bisa dapatin uang sehari cukup ambil 3% aja, nggak usah banyak-banyak. Ingat 2 kali open posisi, kalau benar kalian udah bisa dapat nasi padang ya kan. Kalian sehari 6 kali open posisi, kalian tiap hari makan nasi padang 3 kali sehari ya. Nggak ada namanya strategi yang namanya 100% profit. Kalian cukup money management kalian dijaga. Kalian sudah tahu kelemahan strateginya, cara mengatasi kalau misalnya kena loss. Terus kalian juga paham alasan strategi ini diciptakan. Kalian paham dasar-dasarnya ya kan. Ingat untuk open posisi selama ini risiko ditanggung masing-masing ya kan. Kalau kalian mau konsultasi silakan konsultasi, tidak ada paksaan untuk melakukan open posisi juga. Intinya kalau misalnya kalian sudah profit banyak jangan lupa sedekah, itu aja dari saya.